Saudara dan saudara yang terkasih, Shalom, selamat berjumpa dengan Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab, dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan sampai pada soal nomor 160. Apakah yang menandai awal penderitaan Yesus Kristus? Penderitaan Yesus dimulai dengan masuknya Ia ke Yerusalem. Kita akan membaca dari apa yang tertulis di dalam Markus 11 ayat 1 sampai dengan 9. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu melakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya.'" Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan." Saudaraku, meskipun saat itu orang-orang tampak bersukacita menyambut Kristus, namun Yesus tahu bahwa perasaan mereka akan segera berubah dan bahwa Ia harus mengalami penderitaan, yaitu mengikuti jalan salib. Peristiwa ini diingat orang sebagai Minggu Palmera, yaitu 1 minggu sebelum Paskah atau kebangkitan Yesus. Sebuah sambutan yang luar biasa untuk Yesus dilakukan oleh orang banyak tatkala Yesus hendak memasuki Yerusalem. Orang-orang meneriakkan kata-kata berkat untuknya sambil menyambut Dia layaknya seorang raja. Padahal mereka juga melihat bahwa yang datang bukanlah sosok dengan penampilan fisik sebagaimana raja pada umumnya, yang gagah, yang gemerlapan, dengan kendaraan yang istimewa dan dengan pengawalan yang khusus. Yesus datang dengan penampilan yang sederhana, hanya berkendara keledai muda dan disertai murid-muridnya. Meski sambutan orang-orang terlihat aneh, tetapi Yesus tidak berkomentar. Karena sesungguhnya Yesus tahu isi hati mereka, yaitu bahwa mereka mengharap keuntungan duniawi dari dirinya. Seperti ketika mereka mengalami mukjizat-mukjizat yang pernah dilakukannya. Orang banyak itu masih juga belum mengerti apa misi Tuhan Yesus yang sebenarnya, yaitu bahwa Tuhan ingin membebaskan mereka dari kuasa dosa. Sebaliknya, orang banyak itu memiliki keinginan yang dangkal, yaitu agar Yesus menjadi raja atas mereka, untuk memerintah dan untuk mengatasi segala kesulitan duniawi yang memberati hidup mereka. Yesus tahu arah pikiran mereka, dan ternyata ini memang terbukti dalam waktu singkat beberapa hari kemudian. Ketika Yesus tidak kunjung merespon keinginan mereka itu, maka orang banyak itu pun menjadi kecewa dan kemudian dengan cepat berbalik ingin untuk membunuh Tuhan. Sungguh sebuah sikap yang ironis.
berlarian dan takkan lesu, berjalan-jalan pun takkan lelah, yang menanti Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengikut Tuhan berarti menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam kehendak kudus-Nya. Percaya Yesus harus dimaknai bahwa kita dengan rela mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Ini tidak menutup akan keinginan-keinginan kita. Orang tetap saja memiliki jalan untuk bermohon kepadanya, baik untuk kebutuhan yang duniawi, tetapi juga untuk yang rohani. Namun sebagai figur orang yang menyandang karunia Roh Kudus, sudah seharusnya anak-anak Allah, para percayawan kita, mengerti prioritas yang benar. Bahwa yang terpenting bukanlah keinginan-keinginan kita, melainkan kehendak Allah. Dan bahkan ketika keinginan-keinginan kita seolah-olah tidak direspon oleh Allah, marilah kita tidak menjadi kecewa dan berbalik melawan Tuhan. Karena sebaik apapun rencana manusia, itu tidak pernah lebih baik dari rencana Tuhan atas kita. Kekecewaan akan hal-hal duniawi wajar, tetapi sadarlah itu hanya sesaat saja. Sebaliknya, jika kita kehilangan persekutuan dengan Allah, kita akan kehilangan kemurahan Allah dan kita akan mengalami kerugian untuk selama-lamanya. Janganlah kita menjadi seperti orang-orang yang menyambut Yesus di Yerusalem tatkala itu, yang mudah kecewa dan kemudian berbalik melawan Tuhan karena keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan duniawi mereka tidak direspon oleh Tuhan. Melainkan jadilah sebagaimana para rasul, para murid yang setia kepada Yesus. Mereka tidak mengutamakan keuntungan-keuntungan materi, tidak mengedepankan keinginan-keinginan duniawi, melainkan siap menderita bersama Kristus demi hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.